Nyanyi lagi kita, ya Allah, nenek-nenek nyanyi gitu. Allah lah yang nyuruh mereka begitu sama orang tuanya, bukan kita yang gila menghormati. Kedua bagaimana? 7 tahun kedua jadikan dia sebagai tawanan atau tentara, dididik disiplin. Makanya kata Rasulullah apa? Umur 7 tahun ajarkan sholat, gitu kan? Pisah kamar, mulai dilatih puasa, belajar nutup aurat. Kenapa? Udah mulai nyambung tuh selnya. Kalau 0 sama 7 itu kita tuh kerjaannya nyanyi, cerita, biar tersimpan aja. Makanya punya anak kecil, punya main sama cucu cenderung ya awet muda sebetulnya. Karena dia nyanyi lagi gitu. Dan itu efeknya luar biasa. Jadi anak saya tuh 7, nah yang ke-7 ini ketika saya menjelang umur 50 tahun saya hamil lagi. Jadi masih punya baby, punya anak umur 7 tahun lah. Nyanyi lagi kita, ya Allah, nenek-nenek nyanyi gitu. Jadi hampir sama dengan usia cucu saya gitu, nyanyi lagi gitu, itu pengaruh gitu. Nah ini kalau kita nggak ikhlas kan pengennya marah-marah kan gitu, aduh gitu ya. Kalau kita lihat, oh dia masih usia 0 sampai 7 anak atau cucu, oh berarti cerita gitu. Karena nggak bisa, nah Rasulullah bersabda dalam hadis, nggak bisa melatih dia makan, melatih dia gitu ya, belajar, sholat, apa tuh semuanya kalau nggak pakai cerita pakai lagu, kalau nggak dia mumet gitu ya, apa stres gitu. Terus bagaimana kalau tujuan kedua? Dididik disiplin. Nah, baju kotor di mana? Sepatu di mana sepatu? Gitu. Udah mulai sholatnya mau jam berapa? Misalnya sholat asar mau jam 4 apa jam 5? Gitu kan? Nanti mendekati itu masa 10 tahun, masa murahakoh, mendekati baligh. Jadi kalau balik dia udah siap terbang, udah bisa sholat, bisa nutup aurat, bisa gitu. Banyak jamaah yang bertanya begini, Bu Fatia, anak saya umur 17 tahun, terus dia nggak pernah puasa, setiap puasa kalah terus, boleh nggak bayar fidyah? Halo, 17 masa bayar fidyah, saya bilang. Itu buat lansia. Kenapa? Karena 7 tahun kedua tidak dilatih. Jadi nanti 10 tahun kita lihat nanti, kalau dia menjadi anak yang menyenangkan gitu ya, itu hasil sentuhan kita kepada dia yang menyenangkan dia sehingga dia pun menyenangkan kita. Kalau dia menyebalkan boleh jadi perilaku kita atau pendidikan kita kepada dia menyebalkan sekali buat dia. Pesan Rasul apa sih? Birru abaakum tabirrukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Anak kita nggak kenal kita kecilnya kan, nggak tahu bagaimana kita sama orang tua kan, Allah tahu. Seindah itu perilakumu kepada orang tuamu, seindah itu pula insya Allah anak-anakmu kepadamu, begitu. Jadi bukan karma ya, ini Rasulullah itu kan syarih, beliau itu kan menjelaskan ya, semua yang terjadi atau hukum yang berlaku kan beliau menjelaskan gitu. Sehingga kita perlu warning nih, dulu kita gimana, atau minimal anak-anak kita tahu hadis ini, sehingga dia berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Ada di surat Al-Isra ayat 23, surat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah itu. Jadi kadang-kadang anak-anak perlu tahu juga isi Al-Qur'an. Allah lah yang nyuruh mereka begitu sama orang tuanya, bukan kita yang gila penghormatan dari mereka. Allah menghargai orang tua seperti itu. Kita kasih tahu juga, nanti kamu kan jadi orang tua juga, anak-anak juga harus tahu bagaimana berperilaku kepada kalian semua gitu. Jadi Al-Qur'an ini apa ya, pencerah kan gitu kan, pedoman hidup gitu. Seperti jam dinding, kita akan tahu jam dinding, jam berapa kita bangun, jam berapa kita sarapan, jam berapa kita sholat, itu kan jam dinding. Sekarang jam dindingnya dicopot, kita injek-injek, rusak, kita kebingungan, ini sekarang jam berapa sih, kan gitu. Ini waktunya apa, waktunya makan atau waktunya main atau waktunya tidur, kita nggak pernah tahu. Sama kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, kita akan buta, kita akan kosong, bingung ini tujuan hidup apa sih gitu. Tapi kalau kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maka menservis suami senang ibadah, menservis anak-anak senang ibadah, mencari nafkah rajin ibadah, tujuannya ibadah semua. Maka kalau misalnya suami tengtong agak
debat-debat kecil, ya Allah mau masuk surga susah banget ya Allah gitu. Kadang-kadang suami nyebelin. Dalam pendidikan anak tuh kan kita nggak satu visi sama suami. Kata suami juga sama, ya Allah istriku ini jelek, udah jelek cerewet lagi, gitu sama. Bukan hanya kita yang kesal sama suami lebih kesel lagi sama kita. Cuma bedanya apa? Kita ngomong, dia enggak, gitu aja. Suami itu lebih lebih sering ikut aliran kebatinan, tekanan batin. Sama sebetulnya kita kadang-kadang kita pengen anak begini gitu ya, suami begitu, itu biasa gitu. Karena Allah udah ngasih bocoran. Tapi kalau kita memaafkan itu luar biasa.